Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya al-ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ma ba'd. Thalab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung pelajaran kita di mapel akidah dengan materi Thalathatul Usul. Dan kali ini ya, kita gunakan bantuan aplikasi ya, untuk memaksimalkan pembelajaran kita ya. Dan semoga ini bisa dipahami ya, dengan lebih baik. Tapi kita langsung saja masuk kepada pembahasan berikutnya setelah selesai dari pembahasan dalil tentang syahadat la ilaha illallah. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu dalil syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dan perlu kita ingatkan bahwa syahadat la ilaha illallah dan Muhammad dan Rasulullah ini satu rukun yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi tidak bisa orang hanya bersyahadat la ilaha illallah saja, tidak bersyahadat Muhammad dan Rasulullah, atau sebaliknya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Nah, sekarang kita akan masuk ya dalam dalil ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala, dan dalil syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Ya, maksudnya lihat ya di nomor 1, qauluhu min anfusikum, ya, ay min jinsikum. Dari jenis kalian, maksudnya dari jenis manusia. Bal huwa min banikum aidan kama qala ta'ala, bahkan ya, Nabi Muhammad itu adalah dari suku kalian, dari bani kalian, dari keturunan kalian juga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyina rasulan, yang mengutus kepada umat seorang rasul dari kalangan mereka. Syahidnya dari kalimat minhum di sini. Ya, mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari jenis manusia. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang rasul tersebut ya, Nabi Muhammad itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Ya, disebutkan oleh tafsiran para ulama, makna Alkitab adalah Al-Quran, Al-Hikmah adalah sunnah. Nabi lah yang mengajarkan kita Al-Quran dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, ya, yang mana sebelum adanya Nabi Muhammad itu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu, mereka adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Ya, mereka berada di zaman jahiliyah. Jadi Allah mengatakan kembali ke ayat utamanya ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah mengutus kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Yang sifat-sifatnya ya, yang pertama dari diri kalian sendiri, yang kedua azizun 'alaihi ma 'anittum, ay yashukku 'alaihi ma syaqqa 'alaikum. Terasa berat apa yang memberatkan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum itu artinya terasa berat apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, ay ala manfaatikum wa daf'id durri ankum. Harisun 'alaikum artinya semangat sekali atas kalian. Maksudnya adalah ya, sangat bersemangat untuk memberi manfaat pada kalian dan menolak kejelekan dari kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Lalu sifat yang keempat ya,
terhadap orang-orang mukmin berkasih sayang. Ai dzu ra'fatin wa rahmatin bil mukminin. Ya, memiliki ra'fah, sikap lemah lembut dan kasih sayang, rahmah terhadap orang-orang beriman. Wa khassal mu'minina bidzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'murun bi jihadil kuffari wal munafiqina wal ghilzati alaihim. Dan dikhususkan orang-orang mukminin ya, dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang ini. Jadi Nabi mengkhususkan sikap lemah lembut dan kasih sayang ini karena Nabi SAW diperintah untuk berjihad terhadap orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik dan juga bersikap keras kepada mereka. Ya. Wa hadhil awsafu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala annahu Rasulullah haqqan. Ya. Dan sifat-sifat ini, ya, 4 sifat yang tersebut di atas, min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ini ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar Rasul utusan Allah yang benar. Sebagaimana dalla ala dzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana ditunjukkan pula ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Wa qauluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad, katakan wahai manusia semuanya, aku itu adalah utusan Allah untuk kalian semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-A'raf ayat 158. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan tadullu ala anna Muhammadan Rasulullahi haqqan. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang benar. Nah, kemudian ya kita sambung berikutnya halaman 75. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma anhu naha wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan makna bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah adalah yang pertama, taat kepada Nabi Muhammad dalam perkara yang diperintahkan Nabi. Jadi menaati semua perintah Nabi. Wa tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, membenarkan semua yang dikabarkan dari Nabi. Yang ketiga, wajtinabu ma'anhu naha wa zajara. Menghindari, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi ya, dan tidak mendekatinya ya, dan mengambil jarak supaya tidak mendekati apa yang dilarang oleh Nabi. Lalu yang keempat, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyaratkan oleh Nabi. Paham ya? Jadi ini makna syahadat Muhammad dan Rasulullah. Kalau kita mengatakan Muhammad adalah Rasulullah, kita harus melakukan 4 ini ya, menaati beliau ya dalam semua perkara yang beliau perintahkan, membenarkan semua yang datang dari beliau, menjauhi apa yang beliau larang, lalu tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Ini kalau disebutkan, kalau ditanyakan konsekuensi dari syahadat Muhammad dan Rasulullah itu, ini yang benar. Paham ya? Nah, silahkan ya dihafalkan itu ya matanya dan diamalkan juga dalam kesehariannya ya. Taib, kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin. Makna syahadati anna Muhammad dan Rasulullah huwal iqraru bil lisani wal imanu bil qalbi bi anna Muhammad ibna Abdillah al-Qurasyi al-Hashimiyya Rasulullah azza wa jalla. Makna syahadat bahwa Muhammad Rasulullah adalah al-iqrar, menetapkan dengan lisan dan mengimani dengan hati bahwa Muhammad bin Abdillah al-Qurasyi al-Hashimi adalah utusan Allah azza wa jalla ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk, minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku.
wala ibadata lillahi ta'ala illa an tariqil wahyi alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada peribadahan kepada Allah, ya, kecuali melalui jalan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha barakah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan adalah Al-Quran, ya, pembeda antara yang hak dan batil. Maha barakah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, ya, Al-Quran ala abdihi, kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Liyakuna lil alamina nadhira, agar Al-Furqan tersebut, ya, menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Jadi di sini, ya, jelas sekali bahwa apa yang dibawa Nabi dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul untuk seluruh makhluk. Ya, jadi kalau, ya, hidup, ya, beriman kepada Nabi, ya, dia akan masuk surga. Sedangkan kalau orang yang hidup tidak mau beriman kepada Nabi, ya, dia akan masuk neraka. Nah, ya, dan cara untuk beriman kepada Nabi yaitu dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan, harus mengamalkan apa yang ia ketahui. Dan Nabi SAW telah mengabarkan, ya, bahwa semua orang yang Islam yang mau menerima Nabi dan juga Al-Quran, insya Allah akan masuk surga, kecuali yang enggan. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Wah, para sahabat heran. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu? Maka Rasul mengatakan, ya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepadaku, ya, itulah yang masuk neraka, yaitu orang yang enggan masuk surga. Ya, maka ini konsekuensinya. Kita kalau beriman kepada Nabi, ya, kita taati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa muqtada hadhihi syahadati, saya lanjutkan, ya. Dan kandungan dari syahadat ini, antusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbara. Engkau membenarkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Wa antatamathala amrahu fima amar, dan engkau mencocoki perintahnya dalam segala perkara yang beliau perintahkan. Jadi engkau melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Wa antajtaniba ma'anhu naha wa zajara, dan engkau meninggalkan, engkau menjauhi apa yang Nabi larang. Wa an la ta'budallaha illa bima syara'a, dan engkau tidaklah menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah Nabi syariatkan. Nah, wa muqtada hadhihi syahadah, ya, wa muqtada hadhihi syahadati, ya, dan kandungan dari syahadat ini pula aidan an la ta'taqida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyyati, ya, bahwa engkau meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki hak rububiyah. Rasul itu tidak bisa mengatur wa tasrifil kaun. Rasul tidak memiliki sifat-sifat rububiyah dan tidak bisa mengatur alam semesta. Au haqqan fil ibadah, dan juga termasuk dari konsekuensi syahadat ini adalah engkau wajib meyakini Nabi tidak memiliki hak untuk disembah. Nabi itu tidak boleh disembah. Bal huwa abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Tolong kasih garis bawah tuh. Bahkan Nabi Muhammad itu, ya, adalah hamba yang tidak disembah dan rasul yang tidak didustakan. Itu kasih garis bawah tuh, ya. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'an minan naf'i awid durri. Dan Nabi SAW, kita harus meyakini ini, ya, bahwa Nabi itu tidak memiliki sedikit pun, ya, tidak bisa menguasai sedikit pun, ya, dan tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat maupun madarat kepada diri sendiri maupun orang lain, kecuali illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi Nabi itu tidak bisa, ya, melakukan perbuatan tanpa izin Allah, itu tidak bisa. Paham, ya? Nah, ya, maka ini batil orang-orang yang meminta kepada
nabi. Ya, sebagaimana Allah menjelaskan ya, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan wahai Nabi Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini memiliki perbendaharaan Allah. Dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan aku tidak berkata kepada kalian, sesungguhnya aku ini malaikat. Sesungguhnya yang aku ikuti itu adalah apa yang sesungguhnya aku itu hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ya, surat Al-An'am ayat 50. Jadi jelas sekali Nabi itu hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau. Ya, jadi Nabi itu juga nggak sakarepe dhewe. Nah, paham ya ini ya. Ya, fahuwa abdun ma'murun yattabi'u ma umira bihi. Maka Nabi SAW adalah hamba yang diperintah. Tolong kasih garis batu ya. Nabi Muhammad itu hamba yang diperintah ya. Yang beliau mengikuti apa yang diperintahkan tersebut. Allah juga mengatakan ya, Allah menjelaskan qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakan, sungguhnya aku itu tidak memiliki untuk kalian kemanfaatan maupun kedoran. Aku tidak memiliki atas kalian itu, aku tidak berkuasa atas kalian itu ya, kejelekan maupun petunjuk. Jadi Nabi itu tidak bisa memberi kejelekan maupun petunjuk sakarepe dhewe. Ya, di antara buktinya ya adalah apa? Kisahnya Abu Thalib ketika pamannya yang sangat beliau cintai meninggal dalam keadaan kafir. Jadi Allah mengatakan ini ya, bahwa Nabi itu tidak memiliki ya, tidak menguasai kejelekan maupun petunjuk. Semua yang Allah tentukan itulah yang Nabi laksanakan. Dan semua yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Ya, katakan ya, sesungguhnya aku ya, Nabi Muhammad ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku dari Allah sedikit pun. Ya. Nah, jadi ini sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha mengatur segalanya, dan Nabi itu adalah utusan hamba yang diperintah. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakan, aku tidak memiliki, aku tidak menguasai atas diriku sendiri itu kemanfaatan maupun kejelekan. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi semuanya itu kehendak Allah. Ya. Kemudian kalau Nabi berkehendak, kalau sesuai dengan kehendak Allah terjadi. Ya, tetapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah ya tidak terjadi. Seperti kisahnya Abu Thalib tadi. Nabi kan sangat berkehendak Abu Thalib itu masuk Islam, tetapi Allah berkehendak lain. Ya, ini menunjukkan sekali ya kalimat ini, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi Nabi tidak bisa memberikan bahkan untuk dirinya sendiri ya kebaikan maupun kejelekan. Nah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Dan seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan dan kejelekan tidak akan menimpaku, kata Nabi. Ya, dalam kalimat wa ma massaniya su ya, kejelekan tidak akan menimpa Nabi. Ini kita buktikan bahwa sejarah membuktikan bahwa Nabi SAW pernah terluka dalam perang Uhud sampai gigi beliau patah, sampai hampir terbunuh. Ya. Kalau memang seandainya Nabi mengetahui perkara yang gaib, ya, tidaklah mungkin itu terjadi. Siapa yang pengen giginya patah? Ya. Kalau Nabi tahu yang gaib, ya, musuhnya mau apa? Mau nebaskan senjata ke arah kiri, Nabi ke arah kanan dulu, ya menghindar. Soalnya Nabi tahu itu ke kanan pasti, itu ke kiri. Tapi ternyata Nabi tidak tahu. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala menetapkan tersebut. Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan lebih banyak ya, berbuat kebaikan dan tidak akan menimpaku kejelekan, kata Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad. Ya. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Dan di akhirnya Allah menutup ya dengan perkataan Nabi yang Allah perintah beliau untuk mengatakan ini ya, sesungguhnya aku yaitu Nabi Muhammad itu
hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau beriman. Surat Al-A'raf ayat 188. Wa bihadza ta'lamu annahu la yastahiqul ibadata la Rasulullah wala man dunahu minal makhluqin. Ya, dengan ini engkau pahamlah ya, bahwa tidak ada ya, yang berhak untuk diberikan ibadah kecuali Allah. Ya, tidak berhak atas ibadah itu Rasul, apalagi makhluk-makhluk selain Rasul. Tidak berhak itu untuk diibadahi. Wa annal ibadata laisat illa lillahi ta'ala. Dan yang namanya ibadah itu hanyalah kepada Allah semata. Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sungguhnya salatku, nyembelihku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dengan itulah aku diperintah dan akulah orang yang pertama berserah diri. Wa anna haqqahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam antunazzilahul manzilatan lati anzalahu Allah taala iyaha. Haknya Nabi itu engkau dudukkan Nabi pada kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi. Jadi engkau dudukkan Nabi sesuai dengan kedudukan yang Allah berikan. Apa itu? Wa huwa annahu abdullahi wa rasuluhu. Kasih garis bawah nih ya. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah satu, Abdullah, kasih garis bawah nomor 1, hamba Allah. Lalu yang kedua, Rasulullah, adalah Rasulnya. Abdullahi abdun la yu'bad, hamba yang tidak boleh disembah. Wa Rasulullah rasulun la yukadzab, kalimat di atas tadi. Rasul yang tidak boleh didustakan. Paham ya? Itulah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Nah, selesai dari pembelajaran kita, ini penting sekali ya. Bahwasanya kalau kita mengaku cinta Nabi, ya laksanakan ini. 4 perkara ini. Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa an la yu'badullaha illa bima syara'a. Nah ya. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.